Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Negeri Bogor, perkenalkan saya Sabrina Lestari Ernawan selaku advokat dari Tuan Andi yang berdasarkan surat kuasa khusus nomor 16/9/2023 ini telah memberikan wewenang kepada saya sebagai penerima kuasa untuk mengajukan gugatan perdata terhadap Tuan Budi yang beralamat di Dusun Ciberem, Desa Ciberem, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor, selaku tergugat dalam perkara Wan Prestasi atas perjanjian jual beli tanah sebagaimana perjanjian tertanggal 15 Januari 2023 antara Tuan Andi dan Tuan Budi dengan pokok perkara bahwa tergugat tidak memenuhi kewajiban pembayaran tahap kedua sebesar 700 juta rupiah sebagaimana disepakati. Berikut surat kuasanya yang mulia. Terima kasih Majelis Hakim. Sebagai kuasa hukum, izinkan saya untuk membacakan gugatan sebagai berikut. Yang pertama, bahwa pada tanggal 15 Januari 2023 antara penggugat dan tergugat telah dibuat suatu perjanjian jual beli tanah secara sah yang dituangkan secara tertulis atas sebidang tanah seluas 1000 meter persegi yang terletak di Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor. Dua, bahwa dalam perjanjian tersebut disepakati harga tanah sebesar 1 miliar rupiah dengan sistem pembayaran 2 tahap, yaitu tahap pertama sebesar 300 juta rupiah dibayar pada saat penandatanganan perjanjian, dan tahap kedua sebesar 700 juta rupiah dibayar paling lambat 3 bulan setelah tanggal penandatanganan perjanjian. Yang ketiga, bahwa penggugat telah menerima pembayaran tahap pertama dari tergugat sebesar 300 juta dan menunggu pelunasan sesuai dengan waktu yang telah disepakati. Bahwa ternyata hingga 6 bulan setelah perjanjian tergugat tidak juga melunasi pembayaran tahap kedua sebesar 700 juta rupiah sebagaimana diperjanjikan. Yang kelima, bahwa penggugat telah melakukan 2 kali teguran atau somasi kepada tergugat agar memenuhi kewajibannya, namun tidak diindahkan oleh tergugat. Yang keenam, bahwa alasan tergugat belum melunasi karena belum mendapat pinjaman dari bank tidak dapat dijadikan alasan yang sah untuk menunda kewajiban sebab hal tersebut merupakan tanggung jawab pribadi tergugat. Yang ketujuh, bahwa tindakan tergugat yang tidak melaksanakan isi perjanjian sebagaimana mestinya merupakan wan prestasi sebagaimana diatur pada pasal 1243 KUH Perdata yang menyatakan penggantian biaya, kerugian, dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan baru diwajibkan apabila si berutang setelah dinyatakan lalai tetap melalaikan perkataannya itu. 8. Bahwa akibat wan prestasi tersebut penggugat telah mengalami kerugian berupa tidak dapat menjual tanah kepada pihak lain, menanggung biaya administrasi dan bunga bank, kerugian imaterial karena terhambatnya hak ekonomi atas tanah tersebut. Total kerugian material yang dialami oleh penggugat sebesar 700 juta rupiah ditambah kerugian imaterial sebesar 100 juta rupiah, sehingga total 800 juta rupiah. Petitum, berdasarkan uraian tersebut di atas, penggugat melalui kuasa hukumnya memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bogor agar berkenan memeriksa dan memutus perkara ini dengan putusan sebagai berikut. 1. Menerima dan mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya. 2. Menyatakan bahwa tergugat telah melakukan wan prestasi terhadap perjanjian jual beli tanggal 15 Januari 2023. Dan yang ketiga, menyatakan perjanjian jual beli tanah tersebut batal demi hukum karena kelalaian tergugat. 4. Menghukum tergugat untuk membayar ganti rugi kepada penggugat sebesar 800 juta rupiah secara tunai dan sekaligus. 5. Menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini. 6. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu atau with forbear meskipun ada upaya hukum banding atau kasasi dari pihak tergugat. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada Majelis Hakim. Demikian surat gugatan yang saya bacakan. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Terima kasih kepada Majelis Hakim yang terhormat.
Izinkan saya selaku kuasa hukum penggugat mengajukan surat replik atas jawaban tergugat dengan uraian sebagai berikut. 1. Mengenai alasan keterlambatan pembayaran oleh tergugat, bahwa tergugat dalam jawabannya menyatakan belum melunasi sisa pembayaran sebesar 700 juta rupiah karena belum mendapatkan pinjaman dari bank. Dalil tersebut tidak dapat diterima dan tidak memiliki dasar hukum yang sah karena sesuai pasal 1238 KUH Perdata, debitur dianggap lalai apabila telah diperingatkan melalui surat atau akta sejenis. Faktanya, penggugat telah mengirimkan 2 kali surat somasi kepada tergugat agar melunasi kewajibannya, namun tidak diindahkan. Dengan demikian, tergugat telah secara nyata melakukan wan prestasi atau cedera janji. Yang kedua, tentang permintaan penundaan pembayaran, bahwa tergugat meminta penundaan waktu pembayaran dengan alasan kesulitan keuangan. Penggugat melalui kuasa hukumnya menolak seluruh dalil tersebut, sebab perjanjian yang ditandatangani pada 15 Januari 2023 merupakan perjanjian sah dan mengikat sesuai pasal 1338 KUH Perdata yang berbunyi, semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Dengan demikian, tergugat tidak dapat mengubah atau menunda kewajibannya secara sepihak tanpa persetujuan penggugat. Ketiga, tentang kerugian yang dialami oleh penggugat, bahwa akibat wan prestasi tergugat, penggugat telah mengalami kerugian yang nyata, yaitu kerugian material karena tanah tidak dapat dijual kepada pihak lain selama perjanjian masih mengikat. Yang kedua, kerugian imaterial berupa waktu, tenaga, dan reputasi yang tercoreng akibat kelalaian tergugat. Karena itu, penggugat berhak atas ganti rugi sebesar 200 juta rupiah yang mencakup kerugian material dan imaterial sebagaimana telah diuraikan dalam surat gugatan. Tentang keabsahan perjanjian jual beli tanah, bahwa perjanjian jual beli tanah antara penggugat dan tergugat telah memenuhi unsur sahnya perjanjian sebagaimana pasal 1320 KUH Perdata, yaitu 1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, 2. Cakap untuk membuat suatu perikatan, 3. Suatu hal tertentu, dan 4. Suatu sebab yang halal. Dengan demikian, tergugat tidak memiliki alasan hukum untuk menghindari kewajiban pembayaran yang telah disepakati bersama. Kelima, tentang tanggung jawab hukum tergugat, bahwa ketidakmampuan finansial tergugat bukan merupakan keadaan memaksa atau force majeure, sebagaimana dimaksud dalam hukum perdata. Oleh karena itu, tergugat tetap wajib melaksanakan kewajibannya dan alasan belum cairnya pinjaman dari bank tidak dapat membebaskan tergugat dari tanggung jawab hukum atas perikatan yang telah dibuatnya. Petitum. Berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, penggugat melalui kuasa hukumnya memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bogor yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk 1. Menerima dan mengabulkan replik penggugat untuk seutuhnya, 2. Menolak seluruh dalil dan jawaban dari tergugat, 3. Menyatakan tergugat telah melakukan wan prestasi terhadap perjanjian jual beli tanah tanggal 15 Januari 2023. 4. Menghukum tergugat untuk membayar sisa harga tanah sebesar 700 juta rupiah. Kelima, menghukum tergugat untuk membayar ganti rugi penggugat sebesar 200 juta rupiah. Keenam, menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dari perkara ini. Penutup, demikian surat replik ini disampaikan oleh kuasa hukum penggugat sebagai tanggapan atas jawaban tergugat. Atas perhatian dari Majelis Hakim, kami ucapkan terima kasih. Majelis Hakim yang terhormat, izinkan saya menyerahkan beberapa bukti alat bukti untuk membuktikan dalil gugatan dalam perkara ini sebagai berikut. Yang pertama, bukti P1 fotokopi perjanjian jual beli tanah tertanggal 15 Januari 2023 yang ditandatangani oleh penggugat dan tergugat sebagai bukti bahwa telah terjadi perjanjian sah dan adanya kewajiban pembayaran bertahap. Yang kedua, bukti P2 yaitu bukti transfer dokumen pembayaran uang muka sebesar 300 juta dari tergugat ke penggugat. Bukti P3 yaitu somasi 1 penggugat kepada tergugat tanggal 15 Juni 2023. Lalu yang kedua, somasi kedua penggugat kepada tergugat tanggal 15 Januari 2024. Yang kelima, rekaman atau
screenshot pesan komunikasi tergugat yang mengakui keterlambatan pembayaran karena pinjaman bank yang belum cair. Berikut izin menyerahkan buktinya Majelis Hakim. Selanjutnya izinkan saya untuk memanggil saksi-saksi, yaitu hari ini saksi yang hadir Bapak Warisno selaku perantara penjual tanah dan Bapak Dedi, tetangga yang berbatasan langsung dengan tanah yang diperjualbelikan. Majelis Hakim yang terhormat, izinkan saya bertanya kepada Saksi Warisno. Saksi Warisno, apakah benar Anda adalah perantara yang melakukan jual beli tanah antara Tuan Budi dan Tuan Andi? Baik, terima kasih Saudara Warisno. Apakah Anda ingat bagaimana apakah Anda menawarkan tanah milik Tuan Andi kepada Tuan Budi? Oke, baik, di sosial media ya Pak Warisno ya. Dan di situ apakah saat itu Saudara Budi langsung menghubungi Anda, Saudara Warisno? Oke, menghubungi Anda melalui WhatsApp ya, baik. Dan terus setelah itu melakukan survei ya ke lokasi tanah bersama dengan Tuan Andi. Betul sekali, di tanggal berapa, apa masih ingat? Oke, siapa saja yang hadir pada waktu itu? Ada Saudara Dedi juga ya. Oke, dan beberapa ketua RT dan ketua RW juga. Oke, baik, Saudara Warisno. Apakah saat itu langsung terjadi tawar-menawar, ataukah sudah terjadi tawar-menawar sebelum survei? Oke, seminggu setelah survei baru terjadi tawar-menawar dan terjadi kesepakatan harga. Di harga berapa, Saudara Warisno? Oke, terima kasih Saudara Warisno. Selanjutnya, apakah pada saat penandatanganan perjanjian jual beli Saudara Warisno hadir? Oh, baik, terima kasih Saudara Warisno sebagai saksi ya di situ ya. Dan Saudara Warisno menyaksikan bahwa Saudara Budi, Tuan Budi telah memberikan 300 juta sebagai DP dari tanah tersebut, betul? Oke, terima kasih Saudara Warisno. Dan setelah itu, setelah terjadinya jual beli dan saat 3 bulan setelah penandatanganan perjanjian, apakah Saudara Budi pernah terlihat atau bertemu kembali dengan Saudara Andi? Tidak. Apakah Anda selaku perantara ikut menghubungi Saudara Budi untuk mengingatkan kewajibannya, Pak Warisno? Oke, baik. Apakah ada balasan dari Saudara Budi? Oh, ternyata tidak. Sehingga Pak Andi melakukan somasi sampai 2 kali ya. Oke, terima kasih Pak Warisno atas kesaksian ini pada hari ini. Terima kasih. Terima kasih Saudara Dedi atas waktunya. Izinkan saya bertanya, apakah tanah Saudara Dedi bersebelahan dengan tanah milik Tuan Andi? Baik. Sebelah utara, selatan, barat, timur? Oke, sebelah utara ya Pak Dedi ya. Kira-kira pada saat melakukan survei, apakah Saudara hadir bersama dengan Tuan Andi dan Tuan Budi beserta Tuan Warisno? Oke, terima kasih. Pada saat itu, apakah Saudara Dedi mengetahui berapa nilai dari jual beli transaksi tersebut? Oke, 1 miliar ya. Bolehkah saya menanyakan kepada Saudara Dedi, menurut Saudara Dedi, berapakah nilai pasaran harga tanah pada saat itu? 1 miliar untuk 1000 meter persegi. Apakah sudah cukup pas atau terlalu murah? Ya, kenapa terlalu murah, Pak? Oke, pasarannya di 1,2 sampai 1,3 M ya untuk 1000 meter perseginya. Oke, tetapi karena Tuan Andi ingin dijual cepat, jadi deal di harga 1 miliar ya, dengan catatan 700 juta dibayar paling lambat 3 bulan setelah penandatanganan perjanjian. Oke, berarti Saudara Dedi sangat memahami
terjadinya perjanjian ini ya. Selanjutnya setelah 3 bulan dari penandatanganan perjanjian tidak kunjung ada pembayaran, apakah saudara Dedi pernah melihat beberapa orang yang tertarik terhadap tanah milik Tuan Andi tersebut? Oke, ada beberapa ya yang bertanya kepada saudara Dedi ya. Oke, apa masih ingat berapa orang? 4-5 orang. Oke, jadi karena masih terikat perjanjian jual beli dengan Tuan Budi sehingga tidak bisa melakukan jual beli ke yang lain ya. Oke. Nah, terus saudara Dedi, yang ingin saya tahu, apakah nilai tanah saat ini dibanding 2 tahun lalu masih sama atau adakah perbedaan? Oke, berdasarkan SPPT PBB tahun 2025, ada kenaikan nilai NJOP per meter perseginya ya. Oke, per meter perseginya ada kenaikan sekitar 20%. Oke, berarti sekarang kira-kira harga tanahnya ada di angka 1,3 ya. Oke, terima kasih saudara Dedi, terima kasih Majelis Hakim atas waktunya. Cukup dari saya. Majelis Hakim yang terhormat, berikut surat kesimpulan yang akan saya berikan. Terima kasih.